Setuju nggak sih kalau chiffon cake itu cake dengan tekstur terlembut dan teringan, dan cake yang nggak akan pernah bosan untuk di bake berkali-kali? Apalagi varian cheese butter chiffonnya menurutku varian paling juara. Pertama, kita akan lelehkan keju oles, butter dan susu dengan teknik double boiler. Selagi masih hangat, langsung masukkan telur satu persatu sambil diaduk. Kemudian tambahkan sisa bahan dan aduk kembali hingga merata. Lanjut, kocok putih telur, air lemon, garam hingga berbusa. Kemudian masukkan gula dan mixer hingga putih telur firm fix. Campurkan adonan putih telur dan kuning telur secara bertahap, aduk balik hingga merata. Tuang adonan ke dalam cup chiffon dan lanjut kita akan panggang. Untuk memanggangnya, aku menggunakan Kirin Omni Oven, oven pertama di Indonesia yang mempunyai fitur fleksi watt, di mana penggunaan wattnya dapat disesuaikan dengan pemakaian listrik di rumah. Bisa disetting mulai dari 300 sampai 900 watt. Panas yang dihasilkan merata dan mempunyai desain yang modern. Setelah 15 menit, kita slice permukaan chiffon dan panggang kembali hingga matang. Setelah matang, angkat dan keluarkan chiffon dari oven. Kirin Omni Oven dapat dibeli di e-commerce official Kirin Indonesia. Kirin Omni Oven bikin hidup lebih simple. Hari ini kita bikin souffle cake ini. Enak dan lembut. Pertama, kocok 2 kuning telur kalian. Pisahkan putih telur, tambahkan gula lalu mixer sampai berbentuk seperti ini. Tes dengan tusuk gigi, tuang kuning telur kalian, aduk rata. Olesi minyak di wajan, tuang adonan lalu rapikan. Tutup dan masak dengan api kecil selama 6 menit sampai aromanya harum. Lalu balik seperti ini, tambahkan susu KNTL, sajikan. Guys, ini tuh dessert tanpa oven, cocok buat yang baru belajar baking, bikinnya gampang banget. Nah, pertama kita haluskan biskuit Marie, boleh ditumbuk kasar atau dicopper seperti ini. Kalau udah selesai, tambahkan margarin cair, lalu diaduk rata, habis itu disisihkan. Selanjutnya bikin krim, aku pakai whipping cream bubuk, terus campur dengan air es. Terus kita mixer sampai kaku, kalau nggak ada mixer bisa dikocok pakai whisk. Nah, setelah mengembang atau kaku, tambahkan glaze keju, diganti keju oles juga boleh. Kalau udah selesai, tinggal dimasukin ke cup. Kita akan bikin beberapa layer. Pertama krim keju dulu, habis itu biskuit Marie, lalu ditimpa dengan krim keju, kemudian keju parut, terus krim keju lagi. Terakhir kita kasih karamel atau keju parut, juga nggak masalah, sama-sama enak. Toppingnya pakai potongan biskuit. Nah, masukin ke lemari es dulu minimal 3 jam sebelum disajikan. Selamat mencoba. Bikin cemilan cuma dari 3 bahan. Langkah pertama, pastikan kita kupas terlebih dahulu kulit kentangnya. Kalau udah, sekarang kita potong-potong kentangnya. Di sini aku bakalan potong kecil-kecil kayak gini. Kemudian tuang air ke dalam panci. Setelah itu kita masukkan kentang yang udah dicuci bersih. Kita masak sambil ditutup biar kentangnya cepat empuk ya guys. Nah, kalau udah empuk tinggal kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kalau kentangnya udah agak dingin, tuang ke dalam wadah. Setelah itu kita tumbuk sampai kentangnya halus. Kalau dirasa kentangnya udah halus, aku bakal tambahkan tepung maizena kurang lebih sekitar 100 gram ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata ya guys. Kalau dirasa udah tercampur merata kayak gini, aku bakal tambahkan keju mac cheddar. Dan untuk kejunya di sini aku pakai setengah blok keju. Kita parut kayak gini sampai kejunya habis ya. Kalau udah ditambahin keju kayak gini, jangan lupa diaduk-aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Oke, kalau semuanya udah tercampur merata kayak gini, langkah selanjutnya kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bentuk sampai adonannya menjadi bulat kayak gini ya guys. Nah, kita lakukan sampai semua adonannya habis. Kalau semua adonannya udah dibentuk bulat kayak gini, langkah selanjutnya tinggal kita goreng aja guys. Masukkan satu persatu ke dalam minyak panas, dan untuk menggorengnya pastikan pakai api sedang ya guys. Setelah itu jangan lupa diaduk-aduk. Kita masak sampai berwarna kecoklatan kayak gini. Kalau udah tinggal kita angkat satu persatu, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu. Yuhu, cemilan dari 3 bahannya udah jadi nih guys. Cemilan ini namanya kentang pom guys. Cocok banget nih buat ngemil di musim hujan kayak gini. Udah nge-scroll banyak nih. Yuk bangun, lakuin sesuatu. Yuk, kemarin kan gue bikin show crackling, isiannya itu pakai diplomat cream. Ini gue bagi resep yang basic vanilla ya. Kalau mau rasa-rasa lain nanti bisa ditambahin aja sendiri kayak taruh tadi. Pertama-tama campur kuning telur, gula sama maizena sampai rata. Nanti dia bakal jadi agak pucat. Terus mau panasin susu dan vanilla. Panasinnya nggak usah sampai mendidih banget, cukup sampai dia tuh muncul gelembung aja di samping-sampingnya gitu. Terus tuang susu ke campuran telurnya tadi sedikit-sedikit. Ini namanya ditempering, jangan langsung tuang semua biar telurnya nggak jadi scramble egg. Kalau udah balikin lagi ke pan, masak pakai api kecil sambil terus diaduk, nanti dia bakal mengental dan mendidih. Nah, jadi halus banget kan, tinggal dituang ke wadah, tutup pakai plastik wrap dan dinginin di kulkas. Lanjut habis itu mau kocok whipped cream, pastiin whipped creamnya itu dingin, kocoknya sampai setengah kaku aja tuh udah cukup. Habis itu sisihin. Nah, terus custardnya tadi yang udah dingin di mixer dulu biar dia tuh nggak terlalu kaku, baru habis itu masukin si krimnya. Nah, ini gue salah ya guys, langsung masukin semua. Harusnya masukin whipped creamnya tuh bertahap biar dia tuh nggak ngegerinjel hasilnya. BTW ini gue pakai hand mixer MX200
dari Mito. Dia punya 5 speed level dan turbo juga, jadi kekuatannya tuh mantep banget. Nah ini udah jadi deh, tinggal dimasukin aja ke piping bag kalau mau dipakai. Nah kalau misalnya mau bikin rasa lain bisa tambahin aja kayak bubuk taro atau matcha atau yang lain. Tapi ini gue pakai glazed donut gitu karena jujur lebih gampang bagi gue, tinggal diaduk-aduk. Beli di supermarket banyak kok. Terus udah deh tinggal diisi ke shoe-nya. Jangan lupa check out mixer Mito ya di e-commerce dan cobain juga. Oke, bye-bye. Yang lagi bingung cari cuan tambahan, save video ini. Cobain ide jualan yang bikinnya simple, anti gagal, dan gak butuh modal banyak. Hari ini aku bikin shoe okra kelang dengan krim yang lembut dan potongan buah, jadi cocok banget untuk ide jualan. Yuk simak videonya. Pertama-tama buat topping crunchy-nya dulu. Masukkan butter dan gula, kemudian aduk rata. Tambahkan tepung terigu protein rendah dan aduk hingga merata seperti ini. Kemudian pindahkan adonan ke dalam baking paper dan tipiskan seperti ini. Kemudian simpan adonan topping ini ke dalam freezer sampai benar-benar beku. Dan sekarang buat kulit shoe-nya. Masukkan air, butter, dan sedikit garam. Masak sampai butternya meleleh dan mendidih. Kemudian masukkan terigu, aduk rata, dan masak sampai kalis seperti ini. Dan kalau udah dingin, tambahkan telur satu persatu dan mixer sampai merata. Kemudian masukkan adonan ini ke dalam piping bag. Kemudian semprotkan adonan ke dalam loyang dan jangan lupa diberi jarak. Keluarkan adonan topping dari dalam freezer, kemudian cetak dengan cookie cutter. Letakkan adonan topping ini di atas adonan shoe-nya tadi. Kemudian panggang dengan api atas dan bawah 180 derajat kurang lebih 30-40 menit. Untuk filling krim chantilly-nya aku pakai rich cream whipped cream powder. Rasanya seperti es krim vanila, mudah diaplikasikan, anti gagal dan mengembang maksimal. Rich cream whipped cream powder harganya juga ekonomis. Buat kalian yang mau usaha sampingan bisa auto cuan. Nah dan ini hasilnya, jadi auto cantik dan pastinya enak karena pakai rich cream whipped cream powder. Oh iya,